Oke, nah kemudian setelah kita tadi memahami konteks workflow dan kemudian kebutuhan pendukung tadi termasuk Internet of Things, cloud dan big datanya, akhirnya kita putuskan kemudian membangun suatu prototype untuk punya lingkungan itu sendiri, gitu ya. Nah, contohnya waktu itu kita membuat di Oktober 2016 itu prototipe pertama balon udara dengan spesifikasi dia seperti BTS terbang. Nah, tujuannya satu, kita mau nanam sensor, mau sensor tanah yang sensor tanah bergerak, suhu, kelembapan di atas tanah, tapi sayangnya di lokasi itu tidak ada jaringan komunikasi data yang bisa digunakan untuk mendeliver data dari sensor, atau kalau teknologinya nggak ada. Nah, akhirnya waktu itu kita bikin ini prototipe pertama kita, bentuknya seperti apa nih ya, agak besar gitu, kemudian agak besar ke atas, kemudian alatnya kita menggunakan SBC, kemudian ada solar panel, pakai paper gitu ya, yang bentuknya fleksibel, kemudian masukkan di power bank dan segala macam. Nah, cuma sayangnya ini hanya bertahan sekitar berapa ya, 15 harian. Nah, kemudian balon udaranya ini hilang, diambil orang, jadi kayak gitu. Nah, kemudian Desember kita bikin yang mode Zeppelin. Nah, ini juga sama, ini hanya bertahan 2 bulan, kemudian ini juga hilang gitu ya. Nah, waktu itu kita juga kesulitan, itu ada problem klasik ya di kita. Jadi kita kurang ini bagaimana cara mengamankannya. Nah, akhirnya waktu itu karena ini cukup mahal biaya investasi untuk mengembangkan balon udara semacam ini. Nah, waktu itu akhirnya kita bekerja sama dengan salah satu operator BTS, kemudian akhirnya ada satu BTS didekatkan, istilahnya di relay gitu dari yang terdekat yang kemudian bisa mengcover daerah yang kita tuju. Nah, akhirnya waktu itu kita jadi mudah, tidak perlu harus membuat semacam ini. Nah, kemudian di tahap awal kita menanam cukup banyak ini ya, cukup banyak sensor semacam ini. Jadi kita tanam sensor di tanah, gitu ya. Ada beberapa sensor yang bentuknya seperti ini. Ini di beberapa daerah yang kita anggap cukup rawan. Nah, ini adalah perangkat Internet of Things-nya. Jadi perangkat Internet of Things-nya. Di dalamnya ada sensor. Ini sebenarnya kalau yang model paling kanan, ini ada pipa ke bawah gitu. Itu nanti ada kayak bandul kalau bahasa saya yang bisa mendeteksi pergerakan tanah di bawah tanah. Nah, karena asumsinya waktu itu longsor itu terjadi bukan karena longsor permukaan, tapi longsor bawah tanah. Jadi yang dideteksi harus di bawah begitu ya. Nah, ini cukup challenging karena tidak semua tidak semua lokasi bisa kemudian berjalan dengan sempurna karena banyak sekali kendala yang muncul ya dari sistem powernya, kemudian mungkin sensor ya sensitif dan seterusnya. Tapi apapun itu, akhirnya kita bisa menghasilkan suatu dashboard. Nah, ini masih bisa diakses, silahkan teman-teman akses, tapi datanya memang kita batasi, tidak semuanya kita tampilkan. Nah, jadi di kamopok.id/g_connect nih, jadi kita pasang kamera, misalnya ini kamera yang dia sifatnya bukan seperti CCTV, bukan video, tetapi dia mengirimkan frame gambar per sekian menit begitu dikirimkan, dan kita reduksi tidak berwarna tetapi hitam putih semacam ini. Nah, ini hanya untuk melihat, mengkonfirmasi kejadian. Terus kemudian nanti sensor tiap 3 atau 5 menit itu mengumpulkan atau mengirimkan data ke lab sistem komputer dan jaringan di fakultas gitu ya. Nah, ini ada banyak sekali, ada sensor suhu kelembapan, ada anemometer, ada sensor sudut, ada sensor accelerometer. Nah, ini muncul dan kemudian kita tampilkan menjadi suatu grafik begitu. Nah, ini ada yang menarik dari grafik-grafik yang muncul itu ya. Jika kondisinya dia stabil, maka biasanya grafiknya juga relatif stabil, tapi begitu ada kondisi tertentu, misalnya hujan yang sangat tinggi, temperatur yang kemudian drop turun, nah ini biasanya nanti akan muncul grafik-grafik anomali semacam ini. Nah, ketika muncul grafik anomali ini sebenarnya akan memunculkan suatu asumsi bahwa terjadi suatu bencana atau mungkin suatu kejadian yang akan terjadi. Nah, ini bisa muncul semacam itu. Tapi pada waktu itu kita masih belum sampai mengembangkan semacam AI-nya untuk mendeteksi ini, tapi hanya display dulu, display apa adanya. Nah, ini adalah arsitektur terakhir yang kita deliver. Jadi kita cukup punya banyak data sensor, kemudian sensor itu nanti diterima oleh Arduino dengan menggunakan Raspberry Pi ya, sebagai SBC. Nah, kemudian nanti ini akan
dikirimkan, sebelum dikirim nanti ada model enkripsi dulu, kemudian nanti masuk ke storage, baru kita masuk ke visualisasi atau dashboard. Nah, ini ada tulisan, misalnya I2C SPI, kemudian ada model kompresi dan pengiriman, ada sistem operasi dan penjadwalan, kemudian ada penjadwalan ke cloud, ekstraksi data pengiriman, data correction ketika misalnya ada sensor yang tidak bekerja atau datanya nol, kemudian validasi data. Ini adalah tema-tema yang kemudian menjadi tesis tadi yang saya sampaikan. Nah, jadi dari satu environment ini kita butuh pendekatan data science hampir di semua segmen, ya, di semua segmen peralatan alat yang kita buat ini. Nah, jadi ini menjadi menarik ya. Ini saya juga lagi open ini untuk next step-nya, kita mau coba scale tidak hanya untuk longsor tapi juga untuk gempa misalnya atau tsunami, ya, itu bisa dilakukan. Nah, ini menarik. Nah, nanti mungkin saya akan ambil beberapa intisari dari beberapa tesis ini nanti untuk dijadikan diskusi juga di kuliah kita ya, jadi semacam itu. Jadi ini sangat senang sekali, ini salah satu menurut saya mungkin tidak sekeren apa ya, penelitian-penelitian yang sekarang lagi naik daun begitu atau sangat disorot begitu. Tapi ini saya senang karena satu kegiatan kecil gitu ya, yang real, itu bisa menghasilkan juga di kampus menjadi tesis gitu ya. Dan ini memang waktu itu saya eksklusif gitu ya, Pak. Yang mengerjakan harus teman-teman S2 gitu waktu itu, dan alhamdulillah ya berhasil. Nah, kemudian dari situ kemudian kita bisa membuat ini peta, dan ini peta kerawanan ya. Jadi kita bisa melakukan macam-macam. Jadi tema akhirnya waktu itu tema analisisnya untuk data science macam-macam ya, ada crack observation, bagaimana masyarakat diminta untuk membawa HP, kemudian memfoto di HP-nya untuk memoto rekahan di ladang-ladang pertanian atau di pemukiman, kemudian dikirim ke satu WA khusus gitu. Nah, di WA itu kemudian dibikin botnya kemudian mengambil data gambar itu dan juga waktunya ke server, kemudian dibikin image processing untuk mendeteksi apakah itu rekahan wajar atau tidak dan segala macam. Kemudian terjadi ini update data spasial gitu ya, ternyata tanah bergeser itu menyebabkan lokasi juga bergeser, kemudian ada risk assessment, kita bisa membuat klasterisasi daerah-daerah rawan gitu ya, risk mapping, kemudian risk classification, dan juga nanti social life engineering. Nah, ini menjadi menarik ya. Nah, sebenarnya sebelum pandemi kita punya rencana untuk membesarkan itu, karena ternyata kita deploy banyak sekali alat di sana, hampir total 37. Nah, tapi kondisi terakhir itu sekitar 20-an yang memang kena longsor dan rusak. Jadi kalau udah kena longsor kan tertimbun, nggak bisa diambil. Dan ini kita perlu development lagi begitu ya. Nah, ini dalemannya semacam ini. Ini tim kemarin yang mendeploy, kondisinya semacam itu. Biasanya kita deploy di penghujung musim kemarau gitu, yang kemudian ketika nanti masuk musim hujan biasanya datanya mulai sensitif gitu ya. Nah, ini menjadi menarik. Nah, ini contohnya, ini alat-alatnya simple semacam ini. Nah, kemudian ini dashboard tadi ya, dashboardnya menampilkan secara lebih detail, saya tunjukkan. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita punya dataset akhirnya, punya dataset semacam ini. Jadi pergerakan per menit, kita buat waktu itu schedule pengiriman datanya tidak per detik, tapi per 1 menit dan 3 menit gitu ya, untuk menghasilkan data-data itu menurut saya cukup representatif karena perubahan datanya tidak terlalu berbeda. Nah, biasanya kalau kita mengolah data itu musuh besarnya adalah ketika datanya nggak balance ya, imbalance. Nah, ini menyebabkan data menjadi tidak begitu bagus dalam proses pembentukan modelnya. Nah, kemudian kita waktu itu punya simulasi, akhirnya kita punya korelasi bagaimana antara suhu dan kelembapan itu ternyata memunculkan suatu fenomena tertentu. Jadi ini kita bisa melihat ada pola. Nah, pola semacam bahasa saya model O besar, model O kecil, besar, kecil, besar, kecil. Tapi kemudian ketika model yang kecil ini mulai membesar, maka pasti terjadi sesuatu. Dan ya, akhirnya benar, itu terjadi crack waktu itu. Jadi, nah ini akhirnya kita punya pola, belum pure machine learning atau AI based pure gitu, tetapi dengan prediksi model atau pattern identification dari data, kita sudah bisa mengetahui bahwa apa yang akan terjadi next. Nah, ini yang menarik begitu. Nah, ini sebagai salah satu contoh, dan ternyata kita punya pola-pola semacam ini yang butuh nanti
dilakukan oleh seorang data scientist gitu ya. Saya yakin kalau teman-teman nanti mendapatkan datanya, ini sedang kita download dan mau kita publish sebagai open data gitu. Mungkin kalau teman-teman hanya dikasih data semacam ini, bentuknya Excel semacam ini, saya juga nggak yakin apakah kemudian bisa langsung menangkap gitu ya, apa sih yang bisa kita keluarkan dari data ini kan gitu. Kalau tidak mempelajari dari awal tadi, dari latar belakangnya. Nah, itu yang membedakan dengan konsep data science. Kita tahu dari latar belakangnya gitu ya. Jadi sehingga bisa memunculkan hipotesa yang cukup banyak. Nah, dari situ kita kemudian ini sempat kita kembangkan lebih lanjut. Waktu ini contohnya nih muncul rekahan-rekahan baru semacam ini waktu itu. Nah, ini kita sempat lagi kita bangun di tahun ini, arahnya nanti semacam moving IoT, moving sensor yang bisa bergerak ke lokasi-lokasi tertentu dengan teknologi robot atau drone misalnya kayak gitu harusnya ya. Jadi ya kita lagi coba cari pendanaan yang lebih kuat untuk melakukan ini. Nah, dari situ kemudian kita juga melakukan metode edukasi. Jadi kita lakukan beberapa metode edukasi, kemudian kita juga merekomendasikan ke pemerintah kabupaten daerah-daerah yang titik apa namanya nih red spot ya atau hotspot lah gitu. Ini lokasi-lokasi yang sangat rawan. Ini kalau teman-teman bisa lihat ini ada garis melintang. Ini adalah rekahan purba yang kita temukan dari pengumpulan data-data sensor itu. Dan itu sudah diverifikasi oleh semacam badan geologi bahwa oh iya benar. Jadi itu memang menjadi titik. Dan ini rata-rata memang ada di sekitar ini nanti. Jadi minimal informasi itu jadi muncul begitu ya. Nah, kemudian ini juga kita lakukan, jadi kita ada edukasi, waktu itu kita juga ada program tertentu untuk mereka, bekerjasama dengan BPBD, kita juga lakukan, gitu ya, kemudian sempat juga ada pendataan kesehatan, dan segala macam. Nah, ini foto dokumentasi aja, waktu itu kita sampai beberapa kali memasang di sana, dan seterusnya. Nah, dan ya, bagaimana data, dan ini belum selesai sebenarnya, jadi ini masih dalam proses, nanti bagaimana dari data yang kita kumpulkan ini bisa mengumpulkan data yang lebih banyak, kemudian finally bisa menghasilkan model analisis untuk data data science untuk pemodelan di disaster misalnya, dalam tanda kutip ini untuk lingkungan tanah longsor misalnya semacam itu. Nah, itu kira-kira, jadi pada section ketiga ini ringkasannya adalah kita bisa mendapatkan suatu insight bahwa dari pengumpulan data itu, nah kita bisa punya cara bagaimana seorang data science itu harus punya strategi juga untuk menampilkan atau memvisualkan datanya itu dengan cara seperti apa. Nah, tidak selalu harus melulu dashboard yang bagus begitu ya, warna-warni, tidak harus semacam itu, tetapi juga harus ada cara tertentu. Meskipun nanti mungkin di next saya juga punya satu pekerjaan research development yang arahnya ke analisis data yang seperti yang pure ya untuk dashboard dan segala macam. Tapi intinya adalah kita punya tanggung jawab untuk bisa memprovide data itu sebanyak mungkin, sehingga nanti ketika kita mau melakukan ini apa namanya, ini yang sering mungkin saya sedikit agak balik-balik nggak apa-apa ya, ini untuk melakukan proses analitik dari exploration, discovery, kemudian deskriptif, prediktif, preskriptif, dan kognitif ini menjadi sangat kuat fondasinya bagi kita semua. Nah, jadi itu yang terpenting ya dari semacam itu. Oke, baik. Ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian untuk sesi ini?